untuk tidak tunduk supaya tidak tunduk. Nah, kita tolak roh pemberontakan. It's a spirit from the devil. Ya, jadi kadang kelihatannya keren, wah bisa berontak gitu kan, bisa semuanya berontak, bisa melawan gitu kan. Orang-orang kulit putih pada saat itu seperti itu awal-awal digunakan black magic gitu ya, tenaga dalam, memukul lawan dengan jarak jauh ya kan, atau apapun bentuklah kuasa-kuasa kegelapan yang membuat ketertarikan. Padahal di balik itu semua ada kutukannya, ada curse. Ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka dikatakan destroy these evil altars. Sama-sama kita akan baca dalam Ulangan pasal 7 ayat 5, 3, 2, 1. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap apa? Lakukan terhadap mereka. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Patung-patung itu harus kamu bakar habis. Kenapa bisa bakar habis? Without residue, into ashes, into powder. Supaya useless, worthless, tidak ada lagi, katakan amin. Bakar habis, katakan amin. Jadi saudara, ini perintah tuh. Makanya iblis dibakar habis dengan api Roh Kudus. Amin. Yang amin ibu ini doang. Amin. Harus dibakar habis. Itu perintah Tuhan. It's not a fanatic thing. Terus kenapa? Kalau ada patung itu, kalau ada kuasa itu di rumah duduk, nah itu membuka pintu. Dia punya pijakan, radar untuk duduk di situ. Ada patung itu, ada penyembahan itu, ada altar dia. Maka dikatakan mesbah-mesbah, bahasa Inggris di altars. Mesbah-mesbah jahat ini harus kamu runtuhkan. Waktu Tuhan berkata sama bangsa Israel, nanti kamu akan pergi. Kamu akan masuk ke dalam bangsa-bangsa, berikan tanah itu kepadamu. Tetapi kamu jangan menyembah apa yang mereka sembah. Jangan mengikuti mereka. Harus kamu robohkan itu, katakan amin. Harus kamu hancurkan supaya kudus tanah itu. Supaya itu menjadi milikmu karena aku akan berada di situ, aku akan memberkatimu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, demikianlah Musa. Waktu meremukan lembu emas, bukan saja diremukan, digiling oleh Musa. Digiling, bakar hangus, ya, become powder, useless, worthless. Maka itu saudara, kalau memang berhala itu bisa membela diri sendiri, dia bisa ngomong gitu kan, buat patung bisa begitu, kita kaget, bisa melawan. Tapi tidak bisa, worthless idols, karena worthless. Tapi Alkitab jangan main-main, katakan amin. Ini hidup, katakan amin. Ya. Maka ini sudah, my people are destroyed because of lack of knowledge of God's word. Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman. Kita perlu firman. Karena kalau memang ada pijakan ini sangat berbahaya, terbukti saudara saya dalam pelayanan pelepasan begitu banyak. Saya waktu itu melepaskan, waktu saya lihat orang dia kan awal-awal orang jadi jemaat masih ada altar di rumah, ya kan? Saya datang jemaat ini, 2-3 jemaat sudah, satu sudah gak datang lagi. Ya. So waktu datang pertama ini gini, lepasan sih, lepasan. Lihatlah suaminya, kok istriku ada setannya, lepasan, dia undang saya. Ternyata orang kaya sekali, rumahnya mentereng, besar sekali. Dia bilang, Pak, kenapa istri saya ada setan begini? Kami baru bertobat, percaya Tuhan, ya kan? Tapi kok bisa ya manifestasi seperti itu ya sampai istri saya bilang. Oke lah, akhirnya saya makan-makan, terangkan firman. Saya lihat pas duduk di bawah, patung-patung sudah ada, ya kan? Sampai ke atas masih ada barang-barang tumpasan ini. Saya diam aja dulu, saya bilang, ini kayaknya harus diceritakan. Lalu dibawa ke atas, minta doakan, saya doain pakai minyak urapan, menguduskan rumah itu. Pas masuk ke balkonnya itu ada ular naga besar. Dari perak dan dari tembaga. Wah, saya bilang, waduh ini nggak salah. Iya Pak, ini altar Pak. Ini memang dulu saya, ini miliaran Pak. Jadi bingung saya, jadi masih di sini. Nah ini kalau kata Alkitab hancurkan dan ya begini habis. Gak salah. Itu 2 miliar Pak. Apa saya kasih kawan terserah nih. Ya. Akhirnya saya dibawa cuma nyanyi 1 pujian, istrinya manifest. Selama masih ada altar itu, percuma pelepasan 1000 kali. Altar itu harus disingkirkan, katakan amin. Bakar, itu kata firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saya orang bertobat. Saya sebut nama, pokoknya sebelum bertobat. Akhirnya kita follow up, ya, maksudnya kita datang rumahnya, kita doa pada manifestasi 1 keluarga semua, sampai dari manapun datang itu semua pada manifestasi.
Tiba-tiba wanita ini saya doakan manifest. Keluar, nggak mau, aku nggak mau keluar dari dia. Dia tuh menyembah aku, Pak. Kamu siapa? Aku ini roh nenek moyang. Setiap hari dikasih kopi, dikasih teh, dikasih minum, dikasih makan. Dan Bapak mengusir aku. Tuh, di mana? Di atas tuh ada rumahku. Itu altarku. Saya pulihkan dulu. Kamu kasih kopi teh? Iya, Pak. Itu ada nenek moyang di atas, masih saya kasih kopi teh setiap hari. Bakar dan hancurkan, katakan amin. Setelah itu ibu ini taat. Setelah dia saya kasih tahu, dia urus sendiri, dia singkirkan, dihancurkan. Dan sampai hari ini dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa melihat mimpi, penglihatan, dan maju dalam Tuhan. Kita jangan setengah-setengah itu Tuhan. Harus dihancurkan. Karena yang ngomong firman, bukan saya, saudara. Amin. Firman saja menyampaikan, saudara. Maka itu perintah Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu dibakar, yaitu kitab-kitab sihir yang nilainya banyak sekali, besar dan mahal, dibakar. Mereka melihat, yaitu diusir setan-setan. Paulus sebenarnya, Yesus kenal, kamu siapa? Anak siapa yang bisa usir setan? Tapi ketika mereka melihat bahwa setan-setan itu ada dalam sihir, dibakar, mereka bertobat, saudara. Ya. Next, perhatikan firman Tuhan. Ya. Perintah untuk menghancurkan mesbah. Ada jerat di balik berhala. Keluaran 34, 11-16, kita akan baca bergantian. Ada jerat di balik berhala. Apa itu jeratnya? Ya. Keluaran 34 ayat 11 sampai 16. Saya mulai ayat 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 12, mari saudara. Berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang berdatangan itu. Ayat 13. Sebaliknya, mesbah mereka haruslah kamu rebuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebal. Ayat 14. Sebab engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Cemburu. 15. Janganlah kau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Tidak boleh ya, 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anak laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Berzina dengan Allah mereka, perzinahan rohani. Jadi ketika menyembah ilah lain itu artinya berzina secara rohani. Tuhan sangat protektif dengan umatnya. Amen. Tuhan mau begitu menjaga. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini ayat protection yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, jadi ada jerat di balik berhala ini, saudara. Ada jerat, ternyata ada jerat. Ya. Nah, kita melihat dalam ayat 11, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, kata Tuhan, aku akan menghalau musuh-musuh ini, orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi. Aku yang akan menghalau, kata Tuhan. Katakan amin. Saudara, bukan karena bangsa Israel hebat, jumlah mereka lebih sedikit dari musuh-musuh mereka. Secara kuasa berperang juga mereka standar, tetapi karena tangan Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang memberikan kemenangan. Katakan amin. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Aku akan menyertaimu. Aku akan menyingkirkan, menghalau musuh-musuhmu. Kalau Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Katakan amin. Aku yang menghalau, kata Tuhan. Wah, itu luar biasa. Jadi waktu mereka mau pergi berperang, mereka kan stres, takut. Bangsa ini begini banyak, bagaimana kita akan mengalahkan? Tuhan jangan khawatir. I will be with you. It's a supernatural fight. I will send my angels in front of you. Jadi setiap berperang itu ada malaikat-malaikat Tuhan, bukan karena kehebatan bangsa Israel. No.
Ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka Tuhan berkata berawas-awas. Janganlah kau adakan perjanjian. Katakan bersama-sama perjanjian. Perjanjian. Janganlah kau adakan perjanjian. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa bangsa-bangsa kafir ini bisa menjerat dengan suatu perjanjian. Ya. Melalui tradisi, melalui budaya mereka, pemujaan berhala itu ketika mereka masuk. Ya. Kan masuk berkawan juga. Nah, ketika berkawan ini kata Tuhan, ya jangan sampai menjadi jerat. Hati-hati kata Tuhan, berawas-awaslah. Jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Katakan amin. Amen. Ketika terjadi jerat ini berbahaya, because there is an evil transaction. Ada transaksi jahat yang tidak diketahui di dalam alam roh. There's an evil transaction the devil wants you to make with him. Ya. There is an evil transaction. Ada transaksi jahat yang terjadi alam roh ketika kita mulai berkumpul dengan orang-orang tidak seiman. Hello, ada amin. Yang tidak seiman itu dapat mempengaruhi kita untuk melakukan penyembahan kepada sesuatu yang berbeda dari Tuhan, untuk melakukan okultisme. Nah, karena itu hati-hati, awas. Jangan sampai kau masuk dalam perjanjian dengan penduduk negeri asing ini, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini. Ya, jangan sampai mereka menjadi jerat bagimu. Lalu Tuhan tekankan sekali lagi dalam ayat 13, dalam Keluaran 34-13. Sebaliknya mesbah-mesbah ini, altar-altar iblis ini harus dihancurkan. Kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu rubuhkan. Tiang-tiang mereka kamu tebang, pokoknya dihancurkan. Jadi supaya menjadi kudus. Ya. Nah, ini larangannya jelas sekali, saudara. Nah, transaksi perjanjian kuasa gelap ada di balik pemujaan berhala. Next ayat 15, tidak sebelum. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan. Next. Sebab janganlah kau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Katakan amin. Oh, this is jealous God. Jangan. Ya. Saudara, kalau istri kita serong, kita cemburu nggak? Saya bertanya. Cemburu yang kudus. Ya. Allah juga cemburu. Nah, sama. Ya. Tuhan itu sudah menebus kita. Jangan kita serong. Katakan amin. Nah, demikian dikatakan, janganlah kau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina, mengikuti Allah mereka, mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang kau untuk makan, namanya makanan persembahan berhala. Engkau akan ikut makan korban sembelih itu, maka terjadilah transaksi perjanjian ketika seorang makan makanan persembahan berhala. Ada amin. Amin, saudara. There's a transaction that become a covenant. The devil cannot attack you unless there is a door being open in your life. There's a loophole. Setan tidak bisa menyerangmu jika engkau tidak ada pintu yang terbuka untuk setan masuk. Katakan amin. Pintu itu melalui makanan persembahan berhala. Korban-korban yang dipersembahkan kepada berhala, daging-daging mereka lalu dibiarkan, saudara tahu sendiri. Lalu sudah dikasih di rumah-rumah. Tolak dalam nama Yesus. Katakan amin. Saya sendiri juga kemarin pergi. Ya, kita saya pergi sama orang Kristen, lalu kita pergi ada urusan. Tiba-tiba saya lihat, aduh, kasihan nih orang. Ya, akhirnya kita lihat ada kuasa gelap. Nah, kita juga tidak tahu. Kadang kita minta pimpinan Roh Kudus. Makanan minuman ini kita doa dulu. Kalau kiranya nggak ini, kita nggak minum, nggak makan, ada sembarangan. Maka itu perhatikan, hati-hati saudara ya. Berzina dengan mengikuti Allah mereka ini adalah satu transaction ya. Ketika menyembah berhala, altar-altar iblis, di balik penyembahan berhala, bagaimana terjadi transaksi? Pertama melalui initiation, bahasa Inggrisnya. Initiation itu apa namanya? Didedikasikan ritual-ritual. That's called initiation. Bahasa Chinese-nya adalah kue pang. Ya kan? Didedikasikan dari bayi, didedikasikan kepada kuasa-kuasa berhala itu. Mulai hari ini semua initiation, semua dedikasi putus oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat kita. That is why from the bloodline ada kutukan itu yang harus dipatahkan. Katakan amin. Yes. Okay, saya nggak welcome you to cannot, they cannot understand this. It's a dedication, it's an initiation. How they initiate, bagaimana mereka melalui ritual-ritual. Setiap kepercayaan punya ritual. We don't follow the ritual. Ya kalau sudah dibalik, ciprat-cipratin pakai air, najis. Ada amin.
Amin, saudara. Makanya ada kuil-kuil, I'm not interested even to go there. Apa kuil, apa Uluwatu, apa enggak, itu jangan. Saudara bolehlah ke pantai, tapi ngapain ke kuil-kuilnya? Kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Kasih air, dikasih kembang dulu. Itu this is tradition. Dan itu bisa mengikat, itu inisiasi, ya. Dan roh jahat ini masuk yang bisa menuntut nyawa dan darah. Transaksi iblis terjadi di alam roh melalui altar-altar berhala. Di sini altar. You don't take it easy. You people know God. Engkau jangan mendua hati dalam Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur 90% di sini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau masih ada berhala di rumah, you cannot grow spiritually. Engkau tidak dapat maju secara rohani. Katakan amin. Waktu kau mau maju, setan ada di situ. Dia mulai menindas, dia mulai mengikat, dia mulai merasuk. Because there is an evil altar at home. Come on, listen here. Nah, sebagai itu dikatakan ada larangan-larangan supaya transaksi iblis tidak terjadi. Jangan, kenapa? Iblis itu dapat mandat di rumah itu, dikasih makan, dikasih sesajen, dikasih kopi, dikasih air, lalu di pipe-pipe, ada dudukannya di situ. Nah, bagaimana dia bilang bahwa dihormati? Ya makanya dia punya radar di situ, ya. Nah, ayat 16, apabila kau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti alam mereka, ya. Artinya apa? Dikatakan di sini, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti alam mereka. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kalau menikah harus seiman, katakan amin. Amen. Menikah harus seiman. There is a risk, a big risk when you marry not a same belief. Ada risiko yang besar ketika kau menikah dengan tidak seiman. Ada amin. Bisa kalah, kalah. Kenapa kalah? Bukan kalah karena lebih hebat Allah mereka, karena biasanya laki-laki mengalah jadi masih ribut, gitu kan? Nah, daripada ribut, nah itu aja deh. Nah, ketika ikut dalam inisiasi mulai dibutakan oleh iblis. The spirit enter. Nah, saudara kasih dalam Kristus, lihat Salomo yang mendirikan bait Allah yang luar biasa. Bait Allah pertama. Tapi Salomo di masa akhir hidupnya karena banyak istri-istrinya yang begitu banyak yang terakhir membuat dia menyimpang dari ajaran Tuhan. Dia mulai membuat kuil-kuil berhala. Salomo saja bisa jatuh. Akhirnya kerajaan Salomo terpecah belah. Itu terjadi. Yang kedua, lihat Raja Ahab, dia Raja Israel, menikah dengan salah wanita, yaitu Isabel. Isabel, bapaknya namanya Raja Edbal dari Sidon. Edbaal itu penyembah dewa Baal. Membuat Ahab menyembah dewa Baal. Ketika pemimpinnya menyembah dewa Baal, dia membuat kuil-kuil berhala, rakyatnya juga murtad semua. Itu sangat bahaya. Maka itu kata Tuhan, carilah pasangan seiman. Amin. Pasangan seiman. Itu pertama modal awal. Yang penting dia percaya Yesus. Ya, kalau nggak percaya Yesus jangan. Ya, next kita akan melihat. Ya, ganti mesbah berhala dengan mesbah Tuhan. Katakan amin. Kebanyakan dari kita itu hanya meruntuhkan, menghancurkan. Sudah pastor, sudah hancur berhala, sudah tidak ada lagi. Tapi gantilah mesbah berhala dengan mesbah Tuhan. Seringkali belum diganti. Kita lihat firman Tuhan. Hakim-Hakim 6:25-26, 2 ayat ini saja. Pada malam itu Tuhan yang berbicara. Tuhan berfirman kepadanya, kepada siapa? Gideon. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yang di lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Ya, semua ini profetik. Runtuhkanlah mesbah siapa? Baal Zebub. Baal Zebub. Yang disembah bulan bintang. Baal Zebub. Kepunyaan ayahmu itu. That's from your father generation. Saya mau tanya, Gideon ini siapa? Hakim-hakim. Gideon ini bangsa apa? Yahudi. Bangsa Yahudi. Orang beriman kepada Tuhan enggak? Harus. Tapi bapaknya mendua hati. Karena ajaran orang-orang kafir. Runtuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahmu. Tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Oh, Gideon taat. Kemudian dirikan mesbah bagi
Elohimmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun dengan baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dengan kayu yang berhala dihancurkan. Ini kayu ini menjadi abu dengan korban kepada Tuhan dan kau tebang itu. Nah, sudah dengar sebenarnya profetik. Ya. Pertama dikatakan, ya, Gideon ini saudara, damai main. Ayah Gideon ini adalah pemilik kuil Baal di wilayah itu, di kampung itu, di desa itu, apa di kota itu. Seluruh desa, seluruh kampung setiap hari datang ke rumah bapaknya Gideon atau rumah Gideon ini untuk pai-pai menyembah dewa Baal ini. Dan pada saat itu bangsa Israel itu dalam kesesakan, kesulitan, penindasan oleh bangsa Midian. Tiba-tiba malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Kata Tuhan, malaikat itu, aku akan berikan kemenangan. Kamu melawan bangsa Midian. Tapi mengalami penindasan, kata Gideon. Mau pulih? Siapa mau pulih hidupnya? Yes. Runtuhkan dewa-dewa Baal itu, katakan amin. Runtuhkan semua mesbah iblis yang ada dalam rumahmu, katakan amin. That's word of God. Mau pulih, kata malaikat, mau. Pertama, dengar katanya. Runtuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahmu. That's a teaching for your generation, your ancestor. Yang disembah dari nenek moyang. Runtuhkan dulu. Udah gampang. Tantangannya luar biasa. Tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, kalau dia tebang, Gideon tahu apa yang terjadi. Satu desa bisa marah, bisa mati membunuh dia. Tapi milikilah takut akan Tuhan, katakan amin. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab, katakan amin. Terkadang kita lebih takut akan manusia. Runtuhkan, kata Tuhan. Runtuhkan Gideon, ya. Kemudian dirikan mesbah bagi Yahweh Elohimmu di atas tubuh pertahanan disusun dengan baik. Ambillah lembu jantan yang kedua, ya. Lalu dikatakan persembahkan korban bakaran kayu yang tiang berhala tadi sudah diruntuhkan itu jadikan bakar hangus dengan mesbah yang kedua. Artinya apa? Sudah Tuhan memulihkan bangsa Israel pada saat itu, tapi Gideon harus mengikuti syarat Tuhan. Hancurkan berhala dalam hidupnya, ya. Termasuk berhala yang disembah oleh papanya, ya, from the ancestor, ya. Imam berhala papanya hancurkan, dia taat, dihancurkan pada saat itu. Nah, akhirnya besok harinya saudara itu datang digeruduk satu desa. Marah sama Gideon, mau dibunuh. Lalu kata bapaknya demikian, ya. Sudahlah, biarkan saja dia. Kan dia menghancurkan Baal. Kalau memang Baal itu Allah, harusnya Baal juga bisa bela diri. Tapi nyatanya Baal tidak bisa bela diri. Makanya dikasih nama Jerubbaal. Mulai saat itu, Gideon diangkat menjadi pemimpin dahsyat dan dia memenangkan perang bersama Midian. Waktu kita tunduk dan taat kepada Tuhan, kemenangan, pemulihan terjadi. Beri tepuk tangan, bangsa Israel melihat kemenangan. Bangsa Israel mulai menyembah kepada Allah Yahweh lagi, tidak lagi menyembah kepada kuasa-kuasa kegelapan itu. Next, apa altar harus didirikan? Ketika kita sudah menghancurkan altar iblis itu, saudara, next. Nah, Christian altar mesbah Tuhan, dirikan mesbah doa, katakan amin. Mesbah doa. Pak, ini sudah dihancurkan, nggak ada berhala rumahku. Doa setiap hari, katakan amin. Mesbah doa. Seringkali kosong, saudara. Berhala sudah dihancurkan, tapi we are not praying anymore. Saya kasih tahu ketika iblis pergi, Alkitab mencatat iblis melihat rumah itu kosong, dia datang kembali dengan 7 orang lebih jahat, katakan amin. Tapi waktu kau ada mesbah doa, ada perlindungan, setan tidak dapat menyerangmu. Beri tepuk tangan beri yang berjalan. Bukan cuma dihancurkan berhalanya. Now, your altar, Christian altar at home. One family should pray together, katakan amin. Satu keluarga harus gandengan tangan berdoa. Seminggu sekali ada enggak? Enggak ada, Pak. Sibuk masing-masing. Papa kesini, mama kesini. Papa pulang malam jam 12. Anak pulang capek tidur, bikin homework. Besok sekolah lagi. Gak punya waktu kita, Pak. Makanya rumah tangga berantakan toh. Nah, mulai berdoa, katakan amin. Suami istri mulai gandengan tangan, katakan amin. Satu keluarga mulai gandengan tangan. Saya pernah masuk, saudara, saya ingat satu orang Batak. Satu keluarga itu diberkati luar biasa. Dan ibu ini cerita sama saya, Pak,
Pak Pendeta, dari dulu ayah kami selalu begini. Jam 5 pagi, ayah kami bangunin kami, duduk semua. Pokoknya kadang setengah 5, duduk semua. Ayo berdoa dulu, sama-sama. Dan keluarga yang selalu berdoa, diberkati Tuhan, katakan amin. Imam itu tugasmu, katakan amin. Harus kumpulkan keluarga, berdoa. Prayer is very important. Kedua, mesbah pujian dan penyembahan. Gak cukup di gereja, setiap hari pujian penyembahan, katakan amin. That's not bring. You're building an altar at your home. Kau sedang membangun mesbah doa, mesbah pujian penyembahan. Yang ketiga, tubuh dan darah Kristus, yaitu perjamuan kudus. Penting, saudara, katakan amin. Ya. Yang keempat, mesbah dikuduskan dengan minyak urapan. Amin. Minyak urapan. Jadi itu harus dikuduskan. Setiap mesbah itu dikuduskan. Ya. Mendirikan mesbah itu pasti pakai anggur dan pakai minyak. Minyak itu dikuduskan. Anggur sebagai lambang dari darah Yesus. Nah, kelima adalah mesbah persembahan syukur di gereja, persembahan nazar, persepuluhan, dan dua suluk. Oke, saya akan bahas itu hari ini. Next. Ada yang bilang begini, Pak, berhala-berhala ini sudah dihancurkan, ya kan? Sudah tidak ada di rumah, ya kan? Altar-altar berhala sudah dihancurkan. Tapi kok kami ini, si A, si B ini berkata bahwa kok masih ada ikatan setan ini, ya kan? Saudara dengar baik-baik. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung dalam perjanjian baru, Tuhan yang maha tinggi yang bertahta di surga, tidak diam dalam bangunan buatan manusia, tapi dia diam di dalam tubuh Anda dan saya. Katakan amin. Tubuh kita adalah bait Allah. Katakan bersama saya, tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. My body is the temple of God. Tubuh kita adalah altar Tuhan. Dengar baik-baik. Tubuh kita adalah mesbah Tuhan. Amin. Kenapa iblis merasuk tubuh manusia mau dinajiskan? Kalau tubuh kita adalah altar Tuhan, kuduslah engkau, sebab Roh Kudus diam di dalam tubuhmu. Katakan amin. He dwell in your body. The Holy Spirit dwell in your body. Our body is the temple of the Holy Ghost. Saya buat khotbah ini 1 hari penuh, sudah. Susah maya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita telah dibeli, harganya dibayar lunas oleh darah Yesus. Katakan amin. Amen. Kita telah dibeli oleh Tuhan. Katakan amin. Amen. Kita dimiliki Tuhan. Katakan amin. Amen. Karena Yesus sudah bayar. Tubuh kita milik Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Katakan amin. Your body is an altar. Makanya Roma pasal 12 ayat 1, serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Give your body as a living sacrifice. Your body is an altar of God. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Kalau tubuh kita sebagai bait Tuhan harus dikuduskan bagi Tuhan. Katakan bersama saya, harus dikuduskan. Harus dikuduskan. Mesbah ada kuasa untuk menjadi berkat atau kutuk. Amin. Mesbah Tuhan menjadi berkat. Mesbah iblis menjadi kutuk. Ya. Maka ini saudara terkasih dalam Kristus. Altar have power to bless or curse. Dengar baik-baik. This is a very important teaching. You will never get anywhere. Waktu Bileam disuruh mengutuk bangsa Israel, dia menyiapkan altar 7 mesbah kepada Baal. Kutukilah bangsa itu bagiku. Dia menyiapkan untuk mengutuk bangsa itu. Dia siapkan 7 altar bagi Baal. Tuhan menentang dia. Awas lu kutuk mereka. Berbalik kepadamu. Akhirnya dia yang harus mengutuk, dia berkata, bagaimana aku mengutuk bangsa yang diberkati Tuhan? Bagaimana ketika dikirimlah penyihir untuk mengutukmu? You are too blessed to be cursed. Engkau sangat diberkati untuk terkutuk. Engkau tidak akan pernah bisa dikutuk. Tepuk tangan meriah-meriah. Kalau sudah Tuhan memberkatimu, kutuk tidak mempan atas hidupmu. Katakan amin. Amen. Say, I am too blessed to be cursed. I am too blessed to be cursed. I will not be cursed. Curse will not affect you. Kutuk tidak akan mempan dalam hidupmu. Katakan amin. Amen. But you should make an altar for God. Engkau harus mendirikan altar. Tubuhmu altar Tuhan harus dikuduskan. Katakan amin. Itu yang penting. Ini pengertian ini nggak semua dapat.
Waktu tubuh kita adalah altar bagi Tuhan, didiami oleh Roh Kudus. Tubuh kita milik Tuhan, didiami oleh Roh Kudus. Pilihan ada di tangan kita, mau dinajiskan atau tidak tubuh ini. Maka itu Kolose 3:5-6, saudara saya kasih tahu, we are just dealing with the physical things. Kita hanya bergumul dengan hal-hal yang fisik. Fisikal kan berhala dihancurkan. No. Akarnya itu belum diurus. Strongman-nya itu belum diusir. Akarnya itu setannya yang harus diusir. Katakan amin. Ikatlah strongman itu, ikatlah kuasa kegelapan itu. Usirlah dalam nama Yesus. Katakan amin. Akarnya saudara. Berhala yang asli itu di mana letaknya? Kolose pasal 3 ayat 5-6. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Sama dengan apa? Dengan penyembahan Sama berhala. dengan apa? Penyembahan berhala. Tubuh kita adalah bait Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. When you open door for the devil, ya, berbahaya saudara. Kehidupan duniawi, pola hidup duniawi harus dimatikan. Percabulan, keinginan kedagingan, perzinahan, hawa nafsu, bahasa asli disebut dengan porneia. How will God dwell when you are unholy? Porneia, segala percabulan, perbuatan cabul, lust of the eye, lust of the flesh. That's the idols that you have to destroy in your life. Itu adalah berhala-berhala yang harus dihancurkan. Katakan amin. Pornografi harus dihancurkan. Iblis masuk melalui mata, melalui apa kau dengar. That's berhala modern. Maka sudah terkasih dalam Kristus, keserakahan, ketamakan, cinta mamon, ya, cinta uang memberikan manusia itu melakukan kejahatan, akar segala kejahatan, cinta uang. Ini berhala itu harus dihancurkan semua. Ya. Next, perhatikan semua. Ya. Altar yang harus dirobohkan, ya, sigaret, rokok tabak, tidak suka sama saya apa-apa. Drug is an addiction. Segala sesuatu yang addiction, mengikat atau apa tuh bahasa addiction in Indonesia? Kecanduan. It's from the devil.